Mungkin ini ini hanya sekedar refleksi personal saya. Mungkin salah satu karya tasawuf yang cukup berpengaruh terhadap diri saya ketika mungkin dalam posisi pikiran yang dipenuhi kecemasan dan juga kekhawatiran tentang banyak hal ya, mind wandering gitu, pikiran yang berkelana gitu. Selain saya eh, membaca tentang stoikisme ya dari filsuf Stoa gitu. Mungkin yang ada yang di dalam literatur Islam itu memiliki pengaruh yang sama setidaknya dalam aspek psikologisnya gitu. Mungkin adalah Al-Hikam dari Ibnu Athaillah ya. Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Kalau filsafat stoikisme itu lebih dalam konsep metafisisnya itu adalah lebih kepada alam gitu. Tapi poinnya adalah satu yang poin mendasarnya adalah bagaimana pikiran kita itu berfokus pada apa yang bisa dikontrol ya. Yaitu sehingga apa-apa hal yang eksternal yang terjadi di luar kita, yang di luar dari kontrol kita, itu sebisa mungkin itu tidak mempengaruhi kondisi mental kita gitu. Saya menemukan aspek ini juga dalam pembacaan personal ya, mendengarkan dari penjelasan para uh, ulama ya, kita baca syarahnya ya, bagi yang karena masih belum bisa bahasa Arab, jadi saya baca terjemahannya. Tapi saya dari itu saya membahas soal aspek pengaruhnya secara psikologis itu ya, karena saya juga pernah belajar psikologi itu. Setidaknya yang saya tangkap dari Al-Hikam itu adalah kita menyerahkan suatu kontrol penuh itu pada Allah gitu ya. Sebagai seorang muslim itu sebisa mungkin kita berfokus pada apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia gitu, seorang muslim gitu. Nah, itu bisa kita baca lewat Al-Hikam itu di pasal pertama gitu ya. Min alamatil iktimadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Ini diartikan, ini terjemahannya dari Jam-Jam Tanuwijaya ya. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya aroja, rasa harap pada Allah di sisi alam yang fana gitu ya. Jadi perspektif awal dari Ibnu Athaillah itu dalam Al-Hikamnya itu adalah kita sebagai muslim itu tidak bersandar pada amal-amal tentang keselamatan kita gitu ya. Kemudian sehingga melupakan rahmat Allah itu ya. Kan kalau kita berfokus hanya beramal dan dalam pikiran kita bahwa amal itu yang menyelamatkan kita gitu dalam 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 apa itu namanya, dalam perspektifnya Syekh Ibnu Athaillah itu adalah mengurangi arojanya itu ya, rasa rasa harap kepada rahmat Allah gitu ya. Seakan-akan keselamatan kita di akhirat nanti itu ditentukan oleh amal-amal kita secara mutlak gitu. Kontrol kita tentu saja adalah kita sebisa mungkin untuk memaksimalkan potensi kebaikan yang ada dalam diri kita gitu. Dalam secara psikologisnya kita memang harus seperti itu gitu ya. Kontrol kita itu adalah mengoptimalkan potensi kebaikan itu. Tapi jangan dijadikan itu sebagai acuan keselamatan gitu. Bahwa nanti pada akhirnya hak prerogatif terhadap keselamatan kita di akhirat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa harap itu lebih dalam tanda kutip ya didahulukan dalam, bukan tanda kutip juga, lebih didahulukan daripada amal-amal kita gitu. Jadi sebenarnya amal itu sebagai wasilah atau peran cara kita itu mendekat kepada Allah gitu. Tapi pada akhirnya nanti yang menentukan amal kita itu diterima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi saya mengkorelasikan itu secara apa ya, dalam dalam pengaruhnya terhadap jiwa itu adalah seperti stoikisme gitu ya. Kalau stoikisme lebih dalam basis filsafatnya itu mengenai alam gitu, jangan
jangan melawan, apa itu namanya, alam gitu, sehingga kontrolnya itu adalah apa yang bisa dikontrol dalam pikiran pikiran kita sebagai manusia. Nah, di sini, mungkin titik temunya dengan Al-Hikam di dalam poin yang pertama ini adalah bahwa kita meletakkan kontrol kontrol itu sepenuhnya pada Allah gitu ya. Maksudnya bahwa kontrol terhadap keselamatan kita dan lain sebagainya itu kepada Allah gitu. Sehingga kontrol kita pada diri sendiri itu adalah memaksimalkan potensi kebaikan melalui amal-amal gitu. Tapi itu bukan menjadi acuan utama bahwa sebagai sandaran itu ya, satu-satunya sandaran keselamatan gitu. Bahwa sebenarnya niat kita itu melalui amal itu kita diterima gitu. Tapi nanti yang pada akhirnya yang menentukan oleh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya, mungkin satu poin aspek psikologisnya yang bisa dipetik, hikmah yang dipetik dari stoikisme dan apa al-hikam adalah dari soal amal gitu ya. Karena seringkali ketika kita memforsir diri dengan melalui amal-amal personal gitu, kemudian ketika kita berbuat dosa kita merasa berputus asa dari rahmat Allah. Itu kan yang salah satu yang diingatkan oleh Nabi Muhammad ya, bahwa kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah yang maha luas gitu. Jadi baik amal yang baik kemudian ataupun kelupaan kita terhadap kewajiban kita sehingga kita misalnya bermaksiat gitu, pada akhirnya kita dikembalikan pada untuk memperbaiki diri ya, taubat gitu. Jadi kontrol kita itu jadi lebih pikiran kita itu menjadi lebih tenang gitu ya, bahwa bukan kita yang menentukan semua semua tentang keselamatan nanti di akhirat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya. Sedikit berbagi soal kontrol saja. Jadi karena mungkin salah satu yang membebani pikiran kita itu adalah kita terlalu bersandar pada amal-amal kita gitu. Padahal kan sebagai muslim kita dituntut untuk meletakkan meletakkan keselamatan itu pada Allah Subhanahu wa taala.